Terima kasih Tuhan besar dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam firman-Mu, hati hadirat-Mu, bahkan kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kau juga hadir di tengah-tengah pujian kami, bahkan firman-Mu sendiri berkata kalau 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Bersyukur untuk hadiran-Mu, untuk segala kasih kuasa-Mu. Ini Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba-Mu, biarlah senantiasa datang daripada Tuhan. Syukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Mari semua yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata, amin, amin. Silakan duduk, Ibu Bapak kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi ini bisa bersama-sama dengan saudara. Ya, berapa tahun ya sebelum pandemi udah pasti baru berdiri lagi di tempat ini. Tadinya mau bersama dengan istri saya naik mobil kemarin dari sekarang, tapi mendadak malamnya dapat kabar ada istri jemaat yang meninggal. Jadi terpaksa saya batalkan naik mobil ya. Jadi harus ya lihat ada sekian tahun baru naik pesawat lagi, saudara. Maksudnya ke Palembang. Jadi lihat jadwal lagi, ya. Biasanya saya ingat ada yang jam 5, tapi ada jam 6. Tapi puji Tuhan masih keburu pagi ini. Nah, Ibu Bapak saudara kasih dalam Tuhan, saya dalam perjalanan tadi, saya ingat-ingat pertama kali saya menginjakkan kaki di Palembang itu kurang lebih akhir 2008. Ya, bersama berenam dengan pendoa syafaat. Itu kami masuk kota Palembang karena Tuhan gerahkan untuk merintis di kota Palembang. Ada referensi dari satu orang yang tokoh apa itu namanya, saya juga udah lupa ibu apa ya. Itu jadi saya datang ke situ dan kami tinggal di hotel seberangnya, ada hotel apa Anugerah atau apa katanya. Ya lupa juga itu. Dan ya di hari pertama terus kami berdoa keliling, saya masih ingat ya. Dan setelah datang pertama, sebulan datang lagi, berapa kali datang, sampai puji Tuhan bisa ketemu ruko ini ya, melalui dikenalin yang punya ruko ini dan mulai merintis dari 2008 berarti 2009-an 2010 ya 2000. Dan sampai dengan hari ini saya bersyukur kalau terus jemaat di sini boleh bertambah maju. Tentunya saya boleh menyaksikan begitu banyak campur tangan Tuhan, kalau saya katakan, karena perintisan di Palembang dengan berbagai macam kisah, tapi kisahnya itu cukup baik ya, di mana saya boleh belajar dan sampai akhirnya Pak Andrew dan juga Bu Jingjing dengan kedua anaknya bisa hadir di sini mengembalakan. Dan sampai dengan hari ini saya bersyukur melihat jemaat yang terus bertumbuh ya. Tentunya apa yang bisa kita raih, saya cuma teringat dengan satu kata, yaitu kesetiaan. Karena tanpa satu kesetiaan atau hati yang setia, apa yang kita inginkan, apa yang kita gumuli, itu hanya kadang-kadang mimpi aja. Berapa banyak orang ya yang mempunyai satu mimpi yang luar biasa. Mereka sudah gumuli, bahkan mereka sudah mulai, mereka sudah perjuangkan. Tetapi pada akhirnya hanya tinggal berapa langkah aja, akhirnya orang itu menyerah dan akhirnya gagal. Tetapi kita melihat bagaimana orang-orang yang setia pada waktu mereka melakukan hal-hal. Di balik kesetiaan itu tentunya ada hal-hal yang baik, yang luar biasa, yang bisa dialami oleh orang yang melakukan itu. Semalam di dalam
ibadah penghiburan yang sengaja saya jadi batalkan berangkat karena saya isi malam penghiburan karena keluarga mereka adalah jemaat yang lama di Lipo Cikarang. Saya tolong ehonya dikecilin. Iya, ehonya dimatiin aja lebih bagus. Cek, ya. Oke. Nah, beliau satu keluarga itu jemaat lama, istrinya meninggal karena ada, ya baru terakhir ketahuan di kepalanya, di dalam otaknya itu ada benjolan. Padahal 2 tahun yang lalu pernah di MRI, tidak kelihatan, nggak ada apa-apa. Di bagian otak semua bersih, organ tubuh bersih, tapi ibu itu kalau lagi misalnya dapat kabar yang sedikit perlu pemikiran langsung tegang, langsung kejang. Selama 2 tahun. Dan akhirnya dipanggil pulang. Tapi saya melihat betul apa yang disaksikan oleh Bapak itu. Dia katakan dia korbankan waktunya untuk istri. Saya pikir agak jarang juga. Ya, dia katakan dia tinggalkan pekerjaannya. Dia hanya ingin mengurus istri. Karena makin hari istrinya makin nggak bisa jalan. Tapi dia terapi, dia paksa, bukan paksa untuk paksa jalan kayak gimana, maksudnya paksa untuk belajar berjalan. Dan suaminya puji Tuhan hari-hari ini juga work from home, mereka punya dealer motor, ya. Tapi si suami setiap hari 24 jam ngurusin istri, itu luar biasa sekali. Dan saya baru kembali teringat, kayaknya jarang juga ya suami yang setia kayak begitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu banyak kali ya, suaminya sakit, yang ngurusin suaminya. Tapi kalau suami istrinya sakit, kira-kira mau kayak begitu enggak? Mandiin, terus ngajak ngobrol, menghibur, segala macam. Suaminya itu bukan orang yang lembut loh, orang yang cukup keras. Iya, kalau lagi meeting apa gitu vokal banget. Tapi saya bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau istri di rumah sakit, dia telepon pendoa syafaat, dia telepon teman-teman semuanya, doain ya, doain ya, doain ya. Dan dia berusaha seakan dokter kalau bisa tolong dong sembuhin. Ada tim doa khusus dari keluarganya juga yang berdoa terus untuk istrinya. Saudara, pada waktu semalam dia bersaksi, saya cuma berkata, wah enggak juga nih suami kayak begini gitu. Iya, yang betul-betul sayang, padahal orangnya saya katakan sekali lagi keras sekali, vokal sekali. Tapi dengan istri itu luar biasa. Nah, ini menggambarkan satu, saya pikir kesetiaan yang hari-hari ini tentunya enggak lagi mudah untuk didapat. Tapi kembali lagi kalau jemaat di sini ada Pak Andrew, ada Cing Cing, dan juga teman-teman yang lama, ya, yang boleh ada, yang dengan setia. Saya bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini saya ingin kita coba mengajak saudara untuk kita membuka kitab Rut. Kalau kita berbicara tentang satu kesetiaan, kitab Rut mengajarkan suatu kesetiaan yang luar biasa. Bahkan satu kehidupan yang awalnya tidak setia, tetapi ada orang yang menunjukkan satu kesetiaan. Sehingga di balik kesetiaan itu ada satu dampak yang luar biasa yang kita bisa melihat. Kenapa saya katakan diawali dengan ketidaksetiaan dalam kitab Rut ini? Ya, mungkin ibu bapak, saudara-saudari sudah pernah tahu cerita Rut. Ya, cerita Rut cuma ada 4 pasal. Tapi pasal pertama menggambarkan bagaimana dikatakan ketidaksetiaan diubah dengan satu kesetiaan yang luar biasa. Sehingga membawa satu perubahan dalam kehidupan satu keluarga. Karena keluarga membutuhkan juga yang namanya kesetiaan, bukan? Ya, bahkan di dalam kekristenan salah satu buah-buah roh itu adalah setia, kesetiaan. Jadi kesetiaan itu sesungguhnya harus ada dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Nah,
Saya tidak baca 4 pasal, nanti kita pulang jam 4 sore, ya. Tetapi saya ingin coba membagikan kira-kira di pasal pertama, kalau saudara boleh ingat, dikatakan ya ada satu keluarga yang tinggal di Bethlehem Yehuda. Bethlehem itu kota roti, saudara. Ya, sebetulnya kalau disebut kota roti kan kota banyak roti kan. Enggak mungkin kekurangan makan, pasti banyak roti. Iya, saya nggak tahu di Palembang ini kota pempek ya. Semua di mana-mana pempek. Jadi kalau mau cari pempek ke Palembang aja. Ya, kalau dikatakan Bogor itu kota hujan karena banyak hujan, tapi sekarang udah ganti kota angkot. Karena angkotnya saudara setiap detik saudara bisa dapat angkot gitu. Dia udah kayak semut berbaris. Gitu. Nah banyak lagi. Nah kalau dikatakan Bethlehem Yehuda di mana mereka tinggal pada waktu itu dikatakan sedang mengalami. Ya, dikatakan kekeringan, kita tahu ada waktu zaman Nabi Elia, ada pemberontakan dari bangsa Israel sehingga ada kekeringan selama 3,5 tahun dan mereka pindah. Mereka putuskan untuk pindah, jual semuanya karena apa? Dia tahu ada satu daerah yang namanya Moab. Akhirnya mereka pindah ke sana karena di Moab masih ada makanan, masih bisa menikmati hidup. Mereka pikir gamblingnya ada di sana. Nah, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Pada waktu mereka tinggal di sana, bukan satu kehidupan yang baik. Yang seharusnya dikatakan dia setia tinggal di kota roti atau Bethlehem itu. Tetapi dia pindah, saudara. Dia pindah ke Moab, satu daerah yang memangnya kalau dengar kata Moab itu satu daerah atau satu bangsa di mana bangsa itu lahir dari hubungan papa dengan anak perempuannya. Satu bangsa Moab, ya. Jadi pada waktu Lot, ya, setelah keluar, kedua anak perempuannya bilang, ini nggak ada laki-laki lain lagi nih. Siapa yang bisa kasih kita keturunan? Terus papanya dikasih anggur sampai teler. Akhirnya anak perempuannya tidur dengan papanya. Lahirlah bangsa Moab itu. Menjadi bangsa yang terkutuk. Saudara bayangkan. Orang yang tadinya tinggal di dalam satu kota yang penuh dengan anugerah Tuhan dari namanya. Diberkati, kota roti. Pindah ke satu kota yang dikatakan menjadi murka Tuhan yang ada di kota ini. Seharusnya. Tentunya kita berpikir lebih jauh. Memang di dalam kehidupan kita mengalami sesuatu yang kurang menguntungkan. Dalam keadaan sesuatu yang sulit. Tetapi tentunya kita akan tetap setia. Karena apa? Kita percaya ada Tuhan di situ. Kenapa kita harus pindah ke kota lain? Yang notabene kota itu menjadi kota yang dimurkai oleh Tuhan. Sama seperti kita orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan segala janjinya. Tetapi pada waktu kita ada tantangan, masalah dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan itu. Bahkan kita mencari yang lain. Yang bukan dari Tuhan. Begitu juga dalam keluarga. Kalau kita berbicara kesetiaan. Adakah keluarga yang tidak punya masalah? Keluarga pasti ada masalah. Masalah sebesar apapun. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Amin. Karena kita mempunyai Tuhan dikatakan yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara mempunyai masalah ekonomi. Saudara mempunyai masalah pekerjaan atau usaha. Tidak ada yang dikatakan jalan buntu. Semuanya pasti ada jalan keluar. Kalau saya berkata ini mungkin teman-teman yang lama yang pernah mendengar kesaksian saya dalam kehidupan saya mungkin tahu. Sebelum saya jadi orang Kristen tahun 88, saya pulang dari Jerman, saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya pengusaha angkutan peti kemas ada 30, tapi hidup tidak benar. Tuhan bikin hancur. Sampai akhirnya dari punya yang dikatakan aset, sampai dikatakan punya terlilit hutang besar. Yang saya nggak tahu jalan keluar bagaimana. Tapi untung tahun 88 saya mengucap syukur. Saya ketemu Tuhan yang memulihkan kehidupan yang ada. Sehingga sampai hari ini saya boleh berdiri sebagai saksi Tuhan. Nah, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada. Tapi mereka dikatakan pindah ke Moab. Yang akhirnya dikatakan, suami dari Ruth
Ya, mereka mempunyai satu keluarga yang namanya istrinya Naomi, ya, yang suaminya namanya Elimelek dan anaknya dikatakan Mahlon dan Kilion, saudara. Bagaimana dikatakan ketiga pria yang ada itu akhirnya mati, tinggal dikatakan mama dan dua mantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Kita ingat akan cerita itu tentunya ya. Dan satu kali mereka sudah hidup susah dan tidak ada laki-laki lain, apa yang dikatakan oleh Naomi, dia ingin kembali ke Bethlehem Yehuda karena dia dengar bahwa di sana kehidupan mulai baik. Mereka menikmati kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Mereka mau pulang. Naomi mau pulang. Dan dia katakan kepada dua mantunya, udahlah kalian pulang aja ke rumah masing-masing, karena aku pun gak punya anak. Kalau sampai aku hari ini punya anak pun gak mungkin kalian bisa menjadikan suami daripada anaknya. Lu pulang. Orpa pulang. Tapi Ruth, dia tidak mau pulang. Nah ini mengawali hidup dikatakan dengan setia. Ketidaksetiaan membawakan kematian. Tetapi pada waktu dikatakan kesetiaan itu dimulai. Saya ingin katakan dimulai. Kehidupan kembali dimulai. Kejatuhan kita sebagai manusia tentunya karena ketidaksetiaan. Di Taman Firdaus, di Taman Eden, karena ketidaksetiaan manusia, maka akhirnya manusia mati. Mati bukan secara jasmani, mati secara rohani. Karena pada dasarnya manusia adalah roh. Betul, sama, serupa segambar dengan Allah yang dikatakan adalah roh. Tapi dikatakan rohnya mati. Pada waktu manusia rohnya mati, manusia terputus hubungan dengan Tuhan. Dan kita melihat semua menjadi mati. Bahkan dikatakan untuk hidup, dikatakan harus kerja keras, berpeluh. Onak dan durilah dikatakan yang menjadi bagian yang ada. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang meletihkan, sesuatu yang tentunya saudara, kalau kita tidak olah dengan baik, dikatakan tidak dengan kerja keras, tentunya kita tidak akan mengalami hidup yang baik. Ketidaksetiaan membawakan kematian. Dan apa yang dilakukan oleh keluarga, dikatakan Elimelek, menjadikan satu kematian yang luar biasa. Maka dari itu, bagi setiap kita orang percaya, Yesus mati bagi setiap kita. Diawali dengan kesetiaan. Kalau Adam pertama dikatakan mati karena ketidaksetiaan. Tetapi Yesus yang sering disebut sebagai Adam yang kedua, dikatakan menghidupi yang namanya kesetiaan hampir hidupnya. Sehingga dikatakan kehidupan ada di banyak kehidupan manusia atau di dalam kehidupan dunia ini. Begitu juga dalam kehidupan dikatakan Elimelek, Naomi dengan kedua putranya Mahlon dan Kilion. Ketidaksetiaan membuat mereka mati. Tetapi pada waktu ada kesetiaan yang dimulai dari Ruth. Dari mulai pasal 2, mulai dari pasal 3, dan pasal 4 jadi akhir. Dikatakan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya sebagai manusia. Bapak saudara kasih dalam Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh berkumpul bersama dalam ruangan ini. Tentunya kita dipanggil menjadi orang-orang yang setia, bukan? Amin. Setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, ya. Ada PMM nggak di sini? Komitmen. Wah, 7 komitmen, ya. Dituntut adalah kesetiaan kepada keluarga. Betul. Kita bekerja sebagai orang upahan, kita bekerja. Kita juga setia kepada majikan kita. Jangan karena beda goban, saudaraku pindah kerja. Iya. Ada orang gara-gara beda 50.000 gaji, saudara pindah kerja. Wah, karena temannya bilang begini begitu. Tapi dia nggak pikir. Dari kosnya dia tinggal ke tempat pekerjaan yang baru itu lebih jauh. Sebulan itu lebih dari goban kerugiannya. Karena dibayang-bayangi gaji dan segala macamnya. Saudara, orang yang nggak setia itu sulit, saudara. Iya. Orang yang bekerja pun dilihatkan performanya. Kalau cuma kerja di sini 6 bulan, kerja lagi setahun, saudara, terus kita ngelamar lagi kerja, ini orang nggak setia. Saudara nggak akan bisa. Tetapi kalau menjadi orang yang setia, kita akan melihat satu kehidupan yang luar biasa. Nah,
Sebagai yang pertama, coba kita membaca apa yang dituliskan Rut 1 ayat 16 sampai dengan 17. Apa yang dikatakan di situ? Pada waktu Rut ingin supaya boleh ikut Naomi, dia tidak mau pulang. Ya, yuk kita baca Rut 1 ayat 16 dan 17. Ya, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan dari sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Amin. Udah kayak janji pernikahan aja ya. Iya, ada. Hanya maut yang memisahkan kita. Dalam kenyataannya, saudara. Berapa banyak hari ini, saudara, karena kesulitan, saudara, akhirnya berpisah. Iya. Saya bergumul untuk satu keluarga. Iya, sampai hari ini, saudara. Cuman gara-gara uang. Karena suaminya di PHK dan tidak bisa lagi bekerja. Bukan tidak bisa, belum mendapat pekerjaan lagi. Tapi si istri banyak nuntut begitu dan segala macam. Akhirnya si istri pulang ke rumah orang tuanya. Iya, karena katakan suaminya nggak bisa diharapkan. Saudara, bukankah istri itu sebagai penolong? Suamimu pada waktu tidak ada kerjaan. Suamimu pada waktu sedang mungkin mengalami PHK. Dia pun nggak mau. Tetapi engkau kan sebagai penolong. Kira-kira apa yang kau bisa lakukan? Saya ingat sekali pada waktu saya betul-betul dalam keadaan yang nggak ada uang sama sekali. Istri saya ingat sekali ngulek gado-gado. Buka kantin, ngulek gado-gado sendiri dan segala macam. Dan puji Tuhan, setiap hari saya dapat ceban. Saudara. Benar, duit saya kepake 2.000, saya ingat sekali. Ya, sekitar tahun 90-an. Istri saya genepin lagi ceban di dompet, lumayan daripada nggak ada sama sekali. Tapi saya bersyukur luar biasa, bukti sebagai seorang penolong. Saudara, yang ada adalah kesetiaan, nggak ada. Tetapi apa yang dikatakan Rut, ini menjadi suatu pembelajaran bagi setiap kita. Kesetiaan tidak lepas dari namanya pengorbanan. Ingat baik-baik, tidak mungkin yang namanya kesetiaan tanpa pengorbanan. Apapun. Enggak bisa. Ruth tahu betul. Mama mertuanya itu udah enggak bisa diharapkan. Mama mertuanya saya percaya itu sudah tua. Dan untuk balik ke Bethlehem Yehuda pun udah enggak punya apa-apa. Karena semuanya sudah dijual, saya percaya. Karena kalau kita baca ceritanya semua sudah digadaikan. Iya, dalam arti kata sudah dijual. Sampai ada hak orang yang mempunyai tanah itu. Nanti kita sampai di pasal yang keempat. Udah nggak punya apa-apa lagi. Ruth tahu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ruth ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan desak aku meninggalkan kau dan pulang dengan tidak mengikuti. Berarti ada satu kesetiaan yang luar biasa. Yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada sesuatu dikatakan kecuali hanya maut yang dapat memisahkan kita. Dan ini betul-betul dilakukan oleh yang namanya Ruth. Ini menjadi satu gambaran atau menjadi satu ingatan kita tentu dalam kehidupan kita. Kalau kita pernah berkata tentang satu kesetiaan. Ingat. Jangan lupa pengorbanan harus disertakan dalam kehidupan. Kalau enggak mungkin. Kalau enggak mungkin. Ya. Sebab kemanapun kau pergi, ke situ juga aku pergi. Ya. Di mana kau bermalam, di situ juga aku bermalam. Saya bertanya, kenapa ya Ruth sampai ngomong begitu ya? Karena Ruth tahu, pulang ke Bethlehem, ya udah, mau tinggal di mana? Karena nggak ada tempat tinggal. Seakan-akan harus bermalam di kolong jembatan sekalipun. Aku akan ada di situ. Saya pernah ngomong dengan istri saya, pada waktu rumah mau disita. Saya katakan,
Kalau sampai kita harus tinggal di kolong jembatan gimana? Oh, dikatakan nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau seandainya. Ya sudah, mau apa lagi? Tetapi aku percaya kita punya Tuhan yang nggak mungkin kita sampai di situ. Saya percaya Ruth juga sebagai orang yang beriman. Walaupun dikatakan dia bangsa Moab, dia tidak hidup tentunya dengan segala apa yang menjadi keyakinan kepada Allah yang beda. Tetapi dia melihat bagaimana Allah yang disembah oleh ibu mertuanya, apa yang disembah oleh suaminya, apa yang disembah oleh papa mertuanya. Allah yang berbeda. Walaupun ada tantangan, walaupun ada hal-hal yang tidak mengenakan. Sampai dia berkata, di mana kamu bermalam, di situ aku akan bermalam. Karena dia tahu pasti, dia tidak akan tinggal di kolong jembatan. Betul? Rupanya di dalam Alkitab tidak diceritakan berita yang sedih itu. Saya percaya mereka mendapatkan pemukiman yang baik tentunya. Karena dia punya saudara, Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menjadi saluran berkat. Saya ingat sekali, dia koko piau saya, waktu itu dia dengar saya itu dikatakan, di belakang rumah saya dikatakan ada kamar. Kalian pakai aja. Dan kata-kata itu saya tidak pernah lupa. Untuk membuat iman saya terbangun. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Apapun dalam kehidupan kita, berlakulah setia. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Dalam setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Saudara ikuti aja. Ada cara Tuhan untuk menolong kita. Tuhan mempersiapkan orang-orang yang untuk menolong. Saya percaya Ruth dengan Naomi. Mereka tidak tinggal keleleran sampai di emperan toko, enggak. Ada orang yang tentunya berbelas kasihan bagi orang yang mempunyai hati, dikatakan yang setia. Karena Tuhan melihat akan hal itu. Belum lagi dikatakan bangsa mula adalah bangsa. Allah mula, Allah. Maka saya katakan tadi, dia boleh tahu Allah yang lain dalam waktu itu. Tetapi dia berubah karena apa? Dia melihat Allah yang disembah oleh Naomi dan keluarga Elimelek yang lain. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan dikatakan Tuhan akan menghukum aku. Kalau sampai dia berpisah daripada Naomi. Saudara, berani kita bayar harga seperti itu. Entah di tengah kita usaha, entah di tengah-tengah kita bekerja, entah di dalam keluarga, entah di tengah-tengah gereja kita. Saudara, gereja kita ada satu covenant, ikat janji, saudara, ya. Bukan saudara supaya kita terikat terus di GKPB, enggak. Kalau Tuhan memang mengutus engkau satu kali waktu ke gereja lain atau apa, saudara, tapi pergilah dalam keadaan yang baik. Karena apa? Kita ditempatkan di dalam satu keluarga. GKPB ini keluarga, saudara. Ada keluarga yang berpisah, kakak adik, saudara, papa orang tua, kecuali memang sudah menikah, diutus saudara merintis jemaat yang baru atau satelit. Tetapi kalau tidak, kita dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga, kenapa kita mau covenant? Karena bisa aja ada tantangan, gesekan, tetapi menjadi sesuatu yang indah. Bukankah dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara, kalau kita berbicara kesetiaan, tentunya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap ada. Intinya dikatakan ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Mau bayar harga. Pada waktu dikatakan kita setia, hidup kita diberkati. Kita menjadi berkat. Dan kita akan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Saya mempunyai seorang supir. Kenal nggak supir saya, Pak Mijal ya? Andrew ya, tahu ya. Supir saya itu ikut waktu saya masih jadi manajer. Jadi setelah saya proses usaha yang hancur, akhirnya saya kerja di Lipo Group, ya. Saya mulai dari manajer, terus saya GM, saya dapat mobil, manajer saya dapat mobil, pada waktu GM saya dapat supir. Supir itu namanya Mijal. Dia supir senior di situ, karena teman saya itu pindah ke Australia, akhirnya dia ikut saya, supir itu kebetulan. Mijal namanya, orang Muslim, orang Belinyum. Nah, dia ikut saya, sampai akhirnya saya tahun 2003 saya pensiun dini. Saya katakan, Mijal, saya mau keluar dari Lipo.
kamu cari majikan lainnya, saya katakan. Karena saya kerja di gereja, ya, saya gereja, saya bilang gaji saya mungkin nggak seperti saya di Lipo, itu. Apa yang dia katakan? Enggak Pak, saya ikut Bapak aja. Saya bilang, saya nggak tahu bisa gaji kamu berapa. Nggak apa-apa Pak. Saya tahu Bapak melayani. Saya juga ikut melayani, orang Muslim. Dan dia ikut saya, saudara. Betul-betul dia juga keluar dari Lipo. Dia ikut saya, nyopir saya. Dengan gaji yang nggak tahu. Dan dia ikuti sampai akhirnya ya, saya melihat pemeliharaan Tuhan. Saya berusaha juga mencukupi apa yang menjadi gajinya, saudara. Sampai akhirnya saya pun jarang keluar kalau di gereja, saudara, pada nongkrong di gereja. Saya bilang, udahlah kamu nyupir gereja aja, nggak apa-apa. Dan dia disenangi sekali oleh ya lansia, anak-anak muda, semuanya. Karena apa? Karena ngayomi banget. Anak saya yang nomor 4 itu disayang banget sama dia. Dan begitu setianya orang itu. Dan benar-benar bayar harga. Kalau saya belum bilang suruh malam, kalau belum pulang, ya Bapak masih mau kemana nggak kalau saya masih di kantor? Dia bilang, saya nggak kemana, udah pulang aja. Dia baru pulang, saudara, pagi-pagi datang. Tapi sekarang udah pensiun karena matanya udah kabur, karena dia ada gula, ya. Jadi dia pensiun. Nah, dia pensiun sekalipun, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati anak-anak. Dan yang luar biasa, setiap Natal, setiap Paskah, mereka selalu datang ke gereja, mereka beribadah. Yang namanya Mijal itu, yang namanya Mijal. Setiap kali ibadah kedua, setelah antar jemput, dia selalu duduk dalam ruang ibadah. Dan dia dengar firman Tuhan, dia ikut ibadah. Ini luar biasa sekali. Orang bertanya, Pak, dia kenapa nggak jadi orang Kristen? Saya katakan, saya tidak mau jadikan dia Kristen. Saya menjadikan dia pengikut Kristus. Supaya Kristus ada di dalam dia. Dan dia tahu betul, pada waktu jemaat yang ada masalah begini-gini keluarga, dia pernah berkata kepada saya, Pak, itu orang katanya, maksudnya dia sebut namanya, itu orang nggak dengar ya kalau Bapak khotbah katanya. Saudara, dia sampai begitunya hafal mengerti tentang kekristenan. Satu kali diajak untuk demo. Dia katakan, enggak, saya kerja sama orang Kristen. Orang Kristen semua baik. Kenapa saya harus mendemo gereja? Dia tidak. Saudara, di sini saya melihat bagaimana hidup dia diberkati. Bagaimana dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Orang yang setia, saudara. Saya ingin katakan, dengan berkorban dalam kehidupan, hidupnya pasti diberkati. Pasti. Suami istri, saudaraku, yang saat ini sepakat nggak ada masalah, yang nggak bisa diselesaikan, betul? Pada waktu dikatakan ada kerukunan, pemazmur katakan ada berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan. Saudaraku, semuanya mendatangkan, dikatakan kebaikan bagi orang-orang yang setia. Dan Ruth lakukan ini. Yang pertama, kesetiaan dituntut yang namanya pengorbanan. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang yang memiliki hati yang setia adalah orang yang dengar-dengaran. Kenapa saya kata demikian? Yuk kita buka Rut 2. Rut 2 ini menjadi satu cerita bagaimana yang namanya Rut, seorang yang setia ini, yang hidupnya dikatakan dengar-dengaran. Tentunya kepada Tuhan, ya pada waktu itu Tuhan tidak lagi berbicara di sini karena Rut itu bukan orang yang memangnya dasarnya dari seperti orang-orang Israel, tetapi kita melihat bagaimana dia setia kepada dikatakan mertuanya, setia kepada orang-orang yang ada sehingga dia dengar-dengaran, ya. Nah, dikatakan Naomi mempunyai seorang sanak, ya, dari pihak suaminya, yaitu seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek yang namanya Boaz. Singkat cerita, mertuanya Naomi berkata, ya, bahwa kita ini punya saudara segala macam begitu. Sampai timbul ide. Saudara, timbul ide untuk bekerja. Daripada aku diam aja nggak bisa makan, yang namanya orang yang setia, dia mengorbankan diri. Dia juga mengorbankan tenaga, dia juga mengorbankan segala sesuatu.
ada di sini, saya percaya orang-orang yang melayani Tuhan, saudara, kalau kita dikatakan mau setia kepada Tuhan, kita harus berani berkorban. Korban waktu kadang-kadang, korban tenaga, korban hepeng lagi, saudara. Iya. Kadang-kadang saya melihat jemaat saudaraku yang setia, tapi hidupnya memang diberkati setelah itu. Orang-orang yang setia adalah, saya pikir, aduh Tuhan, bersyukur punya jemaat yang setia. Udah bayar harga, bayar waktu, saudara. Iya. Juga bayar tenaga, pemikiran. Tapi mereka suka cita. Tapi di balik itu semua ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Anak-anak muda. Saya mempunyai anak laki satu, Jerry namanya. Pada waktu saya masih merintis di Lipo Cikarang, dia melayani di bagian sound system musik. Dan singkat cerita, pada waktu dia ingin ke Jakarta, kami tinggal di Lipo Cikarang, dia katakan, Pak, kalau aku di Lipo Cikarang, terus aku nggak punya masa depan. Izinin aku pindah ke Jakarta, cari kerjaan. Saudara, saya nggak punya modal untuk modalin anak saya. Saya akui. Tetapi saya bawa dia untuk sampai di mereka merit sebagai tanggung jawab saya. Akhirnya dia mencari pekerjaan. Apa yang dia sudah tabur, pada waktu dia korbankan waktunya, tenaganya, pemikirannya untuk sound system. Hari ini dia punya 2 studio musik. Tuhan membukakan jalan luar biasa. Dia pegang kontraktor, dia jadi kontraktor ya. Pada kalau ada UT, United Tractor, ingin bikin satu event, dia pasti dipanggil sedikitnya setahun 2 kali. Dan saya melihat nggak jauh daripada apa yang dia tabur dalam hidup dengan setia. Saudara, saya ingin katakan, kalau ada di antara kita yang melayani, layani Tuhan dengan sungguh. Layani Tuhan dengan sungguh. Nah, Naomi merasa ada tanggung jawab sebagai seorang nabi. Dia berkata, wow, makasih. Dikatakan, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi, pergilah anakku. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, diberkati. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu mereka pergi, pada waktu Ruth pergi, kita melihat di dalam ayat selanjutnya, dikatakan dia minta izin kepada orang-orang di sana, boleh enggak memungut sisa-sisa jelai. Karena ada satu peraturan bangsa Yahudi. Kalau memetik sesuatu itu enggak boleh sampai bersih. Harus disisahkan untuk orang-orang susah. Jadi kalau metik misalnya seperti kayak jelai atau metik jagung atau apa, saudara, dikatakan yang sudah jatuh ke tanah itu nggak boleh diambil. Karena itu bagian buat orang susah. Ya. Nah, dikatakan Ruth datang ke situ, boleh nggak aku ikut ngambil yang sisa-sisa itu. Saudara, hukumnya boleh. Tetapi yang jadi luar biasanya, yang jadi pandangan orang, bahwa Ruth itu seorang yang baik. Dia minta izin untuk ngambil. Di situ saya belajar sesuatu. Bagaimana dalam kehidupan kita. Ada sesuatu, saudaraku, kerendahan hati. Ada sesuatu, saudaraku, yang tentunya kita bisa utarakan. Sehingga juga orang tahu. Kita nggak jadi gengsi, saudara. Udah susah, gengsi lagi. Ada kan orang yang kayak begitu. Tapi saya belajar satu hal dari Ruth. Dia tahu susah. Dia ceritakan kepada orang. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Ruth 2, Boas itu kaget, siapa perempuan itu? Dan orang-orang semua berkata, dia adalah Ruth, mantu Naomi. Mereka baru pulang. Mereka tadi udah minta izin, dia udah minta izin untuk memungut jelai. Dan orang-orang berkata, Ruth itu orang yang setia kepada mertuanya. Dan Boas itu tertarik. Sampai Boas katakan, kalian harus jaga. Kalian harus jangan sampai metik itu pelit-pelit. Biarkan jatuh, biarkan mereka dapat. Karena tentunya Boas tahu siapa Naomi. Juga saudaranya, anaknya. Dan apa yang dilakukan oleh Ruth ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Begitu dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh mertuanya, dan juga apa yang dikatakan juga oleh Boas di ayat yang ke-8. Boleh maju satu ayat. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth,
ya, setelah tahu tentang Rut. Ada perkataan Boaz lagi. Dengarlah dahulu anak. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan dari belakang. Ya, ada satu aturan yang dibuat oleh Boaz. Yang kita lihat nanti di ayat yang ketiga. Jawaban. Bagaimana Boaz mengingatkan. Karena dia sebagai seorang janda, ya, dia katakan, ikutilah perempuan-perempuan yang menyabit. Dia tidak berkata, ikutilah penyabit-penyabit. Karena penyabit-penyabit ada juga yang laki-laki. Dan Boaz menentukan, kamu harus mengikuti yang perempuan. Ada aturan yang dibuat. Dan kita tahu, Rut mengikutinya. Ya. Dan sebab itu aku telah memesankan kepada pekerja laki, jangan mengganggu engkau. Jadi betul-betul dijaga. Ya. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan dan minumlah, dicedok oleh pekerja itu. Ya, cara cepat aja ke bawah. Dan ayat 10, lalu sujudlah Rut menyembah dengan muka ke tanah dengan berkata, mengapa aku mendapat belas kasihan daripada sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini orang asing. Nah, dikatakan ayat 11, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dari tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Orang yang setia, dikatakan tadi, yang pernah berani berkorban. Pengorbanan itu menjadi satu taburan yang baik. Satu taburan yang baik. Apakah Rut tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya akan datang? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Dia bisa bertemu dengan seorang yang bernama Boaz. Yang sebelumnya dia bertemu dengan banyak orang yang menyaksikan hidupnya kepada Boaz. Sehingga Boaz tahu banget siapa itu, Rut. Sehingga Rut berkata, engkau begitu baik. Dan Boaz hanya berkata, karena aku sudah mendengar tentang kehidupan, tentang kesetiaanmu kepada mertuamu. Saudara, luar biasa bukan? Orang yang setia kita melihat, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Saudara, saya baru pulang dari Turki. Ya, hari Selasa kemarin. Saya cuma bersyukur kepada Tuhan. Nggak pernah saya pikirkan dalam masa pandemi atau hari-hari ini juga untuk jalan-jalan ke Turki. Tapi ada satu jemaat lama di Metro Lampung pada waktu tahun 96 saya merintis pertama kali gereja, yaitu di Lampung. Ada satu keluarga, suaminya itu dia ikut melayani, awalnya memain bass, istrinya memang enggak, baru waktu itu punya anak satu, tapi pada waktu punya anak kedua, keluarga itu dalam keadaan sulit banget. Saya pun tahun 96 itu dalam keadaan yang, masih jadi Tarzan, saudara. Karena kejatuhan dalam usaha saya, hutang masih seleher dan segala macam. Tapi saya merintis di Lampung dan saya sebetulnya sudah lupa kejadian itu. Dikatakan waktu ngajak saya ke Turki, saya ingin balas kebaikan Pak Thomas. Suaminya udah meninggal, tapi sekarang dia diberkati luar biasa. Ya, berkati. Saya katakan, kenapa? Pada waktu saya susah, Pak Thomas pernah bayarin saya keluar dari rumah sakit bersalin. Saya katakan, berapa duit saya kasih? Saya pernah ngasih dia, dikatakan 3 juta, dia nggak lupa. Dan setiap minggu Pak Thomas datang ke Metro Lampung, rintis pada waktu itu selalu bawain susu S26, dikatakan buat anaknya. Dia katakan dia nggak lupa itu. Dan ada pembantunya yang setia juga kepada dia. Istri saya pernah kasih baju. Pembantunya masih ada sampai sekarang. Dan pembantunya itu jadi saksi juga. Bu, saya masih ada baju dari ibu. Kita udah lupa semua, saudara, kita nggak ingat. Tetapi apa yang saya tuai, saudara, menjadi satu hati yang terharu kepada Tuhan.
Apa yang saya tabur puluhan tahun yang lalu. Dan orang itu dengan anak yang satu sudah jadi dokter, satu jadi pengusaha besar, yang begitu hormat dengan kami. Saya hanya berkata, Tuhan, kau luar biasa. Dulu saya nggak tahu dari mana saya juga bisa menabur. Tetapi saya hanya mau taat dan setia menabur. Dan saya melihat jawaban Tuhan hari ini. Bagaimana orang itu luar biasa. Menjadi berkat juga bagi gereja, menjadi jawaban saudaraku bagi saya untuk melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, apa yang dialami oleh Ruth? Saudara, menjadi sesuatu yang nyata. Kok dikatakan bahwa dia menjadi orang yang betul-betul harus mendapat belas kasihan, ya. Di ayat yang ke-13 juga dikatakan, kemudian berkata Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku, telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ayat 14, ketika waktu makan sudah datang, ya, dan untuk mencelupkan, dikatakan makan roti dan celupkan sup dalam cuka. Saudara, ini menjadi sesuatu gambaran juga yang luar biasa. Pada waktu dikatakan ada ketaatan dalam kehidupan Ruth, ada berkat yang luar biasa, ya. Setelah ia bangun untuk memungut, dikatakan pula, maka Boaz merintahkan pada pekerja, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu, bahkan haruslah engkau dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia, saudara, dan seterusnya saudara, ya, dalam ayat ini, sehingga kita bisa melihat gambar. Pada waktu dikatakan kita menjadi orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang dengar-dengar. Sehingga apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, yang menjadi pergumulan pasti ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan menemukan jawaban yang tidak pernah kita pikirkan di dalam hidup kita. Ada jalan yang Tuhan bukakan. Ini bukan urusan manusia lagi, saudara. Saya percaya orang yang setia dalam apapun, di tengah engkau bekerja, di tengah engkau mungkin dalam keluarga, di tengah engkau di tengah gereja, bukan karena kita setia kepada gereja di dalam melayani, tetapi di tengah kita bekerja sekalipun pada waktu kita setia, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Betul, saudara? Ya. Maka dari itu saya katakan, cari orang yang pintar hari ini. Banyak, saudara. Mau cari orang jujur? Banyak. Tetapi mencari orang yang setia hari-hari ini langka. Perusahaan mencari orang yang setia. Bukan lagi cari orang yang pintar. Karena orang yang setia tentunya dapat diandalkan, saudara, dalam kehidupan yang ada. Ya. Nah, yang ketiga, teman-teman semua. Ya. Apa yang kita boleh dapat di dalam Rut yang pasal yang ketiga, yang saya katakan, orang yang setia memiliki, dikatakan orang itu dikenal sebagai orang yang baik. Kalau tadi kita melihat bagaimana Rut dikenal oleh banyak orang, jadi orang yang baik. Hal yang ketiga ini akan lebih nyata lagi. Di dalam Rut 3 ayat yang 11 dikatakan, oleh sebab itu anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu telah kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Jadi betul-betul dia tercatat, bukan lagi hanya sekumpulan orang-orang saudaraku yang bekerja dengan Boaz, yang tahu Rut itu sebagai mantu yang baik, sebagai perempuan yang baik. Tetapi di pasal yang ketiga ayat 11 ini sudah berbicara kota, saudara. Iya. Kalau kita mungkin salah satu orang penduduk kota Palembang, kita menjadi orang yang baik di dalam rumah tangga kita. Kita baik kepada mertua kita bela banget. Sehingga orang-orang sekeliling kita kenal, saudara, siapa kita. Dikatakan perempuan yang baik. Saya percaya, tidak berhenti sampai di situ. Satu kota pun akan kenal. Karena apa, dari mulut ke mulut bisa ada. Saya tidak berbicara saudara keluarga atau pribadi. Karena saya berbicara di tengah-tengah jemaat atau gereja. Saudara,
Saudara mau gereja ini terkenal? Jadilah jemaat yang baik. Pada waktu hidupmu berubah. Pada waktu hidup, ya bukan kamulah, kita berubah. Orang akan melihat. Kok berubah ya orang itu? Iya loh, sejak dia ke gereja MDC Palembang, orang itu berubah. Di mana tuh gereja? Kok bisa berubah? Gue pengen tahu apa sih yang diajarin di situ. Saudara membuat orang rindu untuk datang. Karena ini bukan sesuatu yang aneh. Tetapi ini sesuatu yang akan terjadi, saudara. Karena apalagi dikatakan pada akhir zaman dikatakan ada 10 orang yang akan pegang puntat jubah kita. Untuk dibawa kepada Kristus. Kenapa akan ada satu perbedaan? Dunia dikatakan makin jahat. Dunia ini makin gak karuan. Tetapi kalau ada jemaat MDC Palembang, saudara. Ya, yang ciamik-ciamik. Yang hebat, saudara. Yang tetap saudaraku hidup di dalam iman. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dan hidupnya diberkati. Orang akan melihat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya tempat ini akan muat lagi. Kalau dulu saya merintis baru satu ya. Di sini ya, bukan situ ya. Ini ya, Andrew tambah. Saudara, saya percaya dengan kebaikan saudara. Ruko ini akan ditambah lagi. Bersyukur untuk kasih Tuhan. Karena bukan lagi hanya sekelompok orang. Tapi Ruth dikenal dikatakan sekota perempuan yang baik. Pasal 3 bercerita. Naomi saudara mengingatkan Ruth. Ruth, kamu kan masih muda. Boas walaupun sudah tua. Ini cerita Boas bukan masih muda, udah tua saudara. Ya kalau kita lihat. Tapi dia belum punya istri. Dia kan juga sanak kita. Dan dia punya hak. Karena ada aturan. Kalau orang membeli tanah, ya, pada waktu itu harus bertanggung jawab juga untuk keturunan orang itu. Nah, para suaminya mati tinggal para janda. Yang beli tanah itu berhak untuk mengambil mereka menjadi istri. Sebagai bukti tanggung jawab. Supaya keturunan mereka juga boleh terus. Nah, Boas tahu. Naomi berkata, kalau nanti Boas tidur, ya, kamu hampiri tapi di kakinya bukan di sampingnya. Kalau di sampingnya nggak baik, saudara. Tapi di kakinya sebagai seorang hamba. Nah, pada waktu Boas sadar, kok ada perempuan. Dan dia mulai bertanya, saudaraku, siapa kamu? Ya, di dalam Rut 3 ayat 9 bertanya, siapalah engkau? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kira sayapmu melindungi hambamu. Sebab engkau seorang kaum yang wajib menebus kami. Wajib menebus. Jadi ada hukumnya, saudara. Nah ini suatu yang luar biasa, saudara. Ya. Apa yang dikatakan oleh mertua itu tentunya bukan sembarangan. Tetapi Rut boleh menjadi orang yang setia dan dia taat. Dia mengikuti segala aturan main yang ada. Dia bukan karena kegenitan, saudaraku. Tetapi karena apa yang dikatakan oleh mertua dan menjadikan dikatakan mungkin sesuatu pemikiran Rut ada baiknya juga. Dia bukan karena nafsu. Dia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara, yang bisa terjadi. Dan pada waktu Boas menyadari itu, dia katakan, aku mau. Karena apa yang kau minta, aku tahu. Ya. Dan engkau sebagai wanita yang baik, bahkan sekota itu sudah tahu tentang kebaikannya. Tetapi tunggu dulu, kata Boas. Karena sebetulnya yang beli tanah kamu itu bukan aku. Tapi ada satu orang lagi. Tapi pada waktu dikatakan Boas bertanya kepada orang itu berkata, enggak mungkin. Aku tidak akan menghancurkan rumah tanggaku. Dalam arti kata, mengambil Rut jadi istrinya walaupun dia berhak, tapi rumah tanggaku akan jadi hancur nih. Istriku pasti enggak mau dimadu nih. Akhirnya dikatakan, Boas kamu aja yang jadikan istri. Saudaraku, semua yang dari Tuhan itu berjalan dengan baik. Kita melihat orang yang setia di sini, orang yang ada terus dalam pimpinan Tuhan. Hidup ini enggak ada kebetulan.
Hidup ini nggak ada kebetulan. Kok iya-iyanya ada Boas yang belum punya istri. Kok iya-iyanya saudara yang berhak punya tanah itu, kok nggak mau mengambil Ruth itu menjadi istrinya. Ada rasa takut. Saudaraku, saya percaya semua dalam kehidupan kita yang setia kepada Tuhan. Tuhan mengatur setiap langkah hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan. Di sini menjadi satu bukti yang nyata. Orang yang hatinya dikatakan dengan setia, saya katakan hati. Bukan dengan pikiran, saudaraku, dengan hati. Kesetiaan itu berbicara hati. Kesetiaan itu bukan juga berbicara agama, saudara. Iya. Banyak orang Kristen juga yang nggak setia, saudara. Ya. Tapi kesetiaan berbicara dikatakan tentang hati. Pada waktu hati kita ini benar, tentunya Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Ruth mendapatkan, saudara, hal yang luar biasa. Singkat cerita, dia menjadi istri Boas. Nggak pernah terpikir. Dari awal dia berangkat dari Moab menuju Bethlehem Yehuda dengan tidak ada bayangan apa. Cuman ada satu di dalam hidupnya, kesetiaan. Kesetiaan menjadi satu kunci yang luar biasa bagi setiap. Saudara renungkan baik-baik. Mungkin hari ini engkau sedang dalam pergumulan. Engkau rumah tanggamu mungkin sedang ada masalah dan persoalan. Ingat, ada kata setia yang harus ada dalam kehidupan kita. Apalagi yang namanya dalam keluarga. Berlakulah setia. Kalau saudara ingin tahu bagaimana kehidupan orang yang tidak setia, saudara, dia baca kitab Maleakhi 2. Karena dikatakan orang yang tidak setia dengan istri masa mudanya itu berbicara tentang kesetiaan. Ya, bisa juga terbalik, tidak setia kepada suami masa mudanya. Ya, bukan itu maksudnya suami pada waktu mereka ikat janji berlaku tidak setia, dikatakan kita bawa persembahan pun Tuhan tidak lihat. Saudara bisa baca di dalam kitab Maleakhi 2 ayat 14, ayat 16, saudara bisa baca itu. Ya nanti di rumah aja, kita nggak punya banyak waktu. Tetapi yang saya ingin katakan, pada waktu kita setia dalam apapun, ada Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita. Karena kesetiaan itu bukan, saudaraku, berbicara agama, berbicara apa, saudara, bukan. Tapi berbicara hati. Pada waktu hati kita benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita. Tuhan rindu orang yang setia. Buah-buah roh yang saya katakan tadi adalah yang namanya juga setia. Nah, apa hasilnya? Boleh berikan saya pasal yang keempat, saudara, ya, bisa dilihat di situ. Dan akhirnya Ruth mempunyai anak, ya. Ruth punya anak dan bagaimana pujian orang-orang yang ada di dalam Ruth 4 ini menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Ini kita tadi sudah sebutkan di situ. Tetapi saya ingin sampaikan di sini ayat yang ke-14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Kita lihat ketidaksetiaan daripada Naomi, ya, sehingga dia meninggalkan Bethlehem Yehuda, mereka pindah ke Moab, tapi ada seorang penebus. Siapa? Yaitu Ruth. Menjadi penebus, sehingga ada pemulihan dalam kehidupan Naomi. Ya, terpujilah menolong, ya, penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Seorang wanita Ruth yang setia kepada mertuanya dikatakan oleh perempuan-perempuan yang di kota itu menyebut bahwa Naomi adalah orang yang sangat-sangat berbahagia. Karena perempuan itu, Ruth itu dikatakan lebih berharga dari 7 orang laki-laki. Saudara lihat, orang yang setia
mempunyai nilai hidup yang berbeda 7 kali dengan orang biasa. Saudara, saya berharap pagi ini kita membuka hati kita. Apapun tantangan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Di tengah keluarga kita kah? Di tengah pekerjaan kita kah? Di tengah kota di mana kita tinggal atau lingkungan kita, bisa aja saudaraku terjadi. Di tengah-tengah gereja kita bisa aja terjadi. Tapi ingat, tetap setia. Tetap setia. Apa yang Tuhan sudah tempatkan, bertumbuhlah. Iya. Gesekan bukan menjadi satu perpisahan dalam kehidupan kita. Tengah keluarga atau tempat kita bekerja. Bukan. Tetapi gesekan membuat kita makin lagi berhikmat. Makin lebih melihat akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu kita bisa tekuni, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Saya bertobat tahun 32, mungkin sekarang udah 33 tahun yang lalu. Umur saya sekarang 66. Saudara. Separuh hidup saya buang percuma. Dengan hidup yang gak benar. Tetapi pada waktu 33 tahun yang kedua, saya ikut Tuhan. Dan saya melihat, kalau saya boleh setia sampai hari ini, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya berjemaat, satu-satunya gereja buat saya, dan yang terakhir adalah GKPB. Saya mau setia. Banyak orang yang ingin menarik begini dan begitu. Saya katakan tidak. Karena saya sudah komitmen. Apapun yang terjadi, gesekan, kemungkinan untuk keluar, saudaraku, tantangan untuk keluar banyak. Tetapi saya bersyukur sampai hari ini. Bahkan seharusnya 27 November kemarin saya sudah pensiun. Tetapi teman-teman katakan, Pak Thomas 2 tahun lagi lah. Bimbing mereka. Saya katakan, yuk. Saya katakan saya pensiun bukan jadi pengangguran. Karena saya punya satu planning di masa tua saya. Tuhan bawa saya ke ladang misi. Panggilan saya di misi. Bawa saya untuk menjadi jawaban. Bagi banyak gereja yang mungkin sedang ada masalah atau apa. Untuk menjadi jawaban. Tapi saya percaya pagi ini kalau saya berdiri di tempat ini dengan satu tema, hati yang setia. Biarlah kita menjadi jemaat yang setia, kita menyatakan yang baik, sehingga satu kota ini kenal GKPB yang ada di Palembang. Karena apa? Ada jemaat-jemaatnya, kalau orang Bandung bilang, nu bager pisan. Yang baik, yang setia, ya, yang tentunya kita menjadi berkat bagi kota, bagi lingkungan, di mana kita berada. Melalui kelompok kesan, tentunya kita harus terus bangun dalam diri kita masing-masing. Ketua kesan bersama anggota tentunya mau peduli juga bagi lingkungan. Karena penjangkauan kita GKPB melalui kesan, saudara. Jadi ketua kesan dengan teman-teman peduli akan lingkungan yang ada. Sehingga kita menjadi jawaban, sehingga orang mengenal, jemaat GKPB kok baik-baik. Ya, sehingga apapun yang mereka sedang alami, mereka akan mencari jemaat GKPB untuk menjadi jawaban. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan pagi ini, Tuhan boleh melekat di dalam hati setiap jemaat-Mu, biar segala kasih anugerah-Mu yang besar ada di tengah-tengah jemaat-Mu tempat ini. Jemaat-Mu boleh ada Tuhan hari ini, kami percaya karena Engkau. Berkati Pak Andrew, Bu Jingjing, dan juga seluruh aktivis, teman-teman yang melayani, semua Tuhan boleh memegang satu kata kunci berkat dalam kehidupan mereka, yaitu kesetiaan. Pakai teman-teman yang melayani semua Tuhan, dengan satu ikatan setia, sehingga jemaat ini boleh diberkati, boleh dikenal, bahkan seperti yang kami imankan, seperti Ruth yang dikenal dalam satu kota, biarlah GKPB ini dikenal dan banyak orang juga yang menjadi jawaban Tuhan di tempat ini. Berkati setiap pemimpin kesan, berkati setiap anggota kesan, berkati setiap pelayan-pelayanan Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, keluarga mereka, Tuhan berkati. Kalau mereka ada studi, kami percaya studi mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan pelayanan mereka biar ditumbuh. Makasih Bapak, mau berkati Tuhan akan jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan MDC News.